Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian kita pada malam hari ini. Tak lupa juga selawat dan salam kita dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak selawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya bahwa kita dapat syafaat dan kemudian dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimahumullah, pada malam hari ini yang akan memberikan tausiah atau penceramah pada kita adalah Bapak Ustaz Dr. Zamar Sa'idi LC yang berjudul Islam dan Perbudakan. Pada Pak Ustaz, kami persilakan dengan perbudakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardhu Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Sampai dengan malam hari ini kita semua masih dianugerahkan Allah nikmat kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini dapat dikaruniai Allah rahmat dan berkah nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan, dalam beberapa hari belakangan kita sebagai umat Islam di Indonesia, khususnya warga Medan, sempat dikejutkan dengan pemberitaan tentang penyikapan seorang pembantu rumah tangga yang menurut pengakuannya dia bukan hanya disiksa, bukan hanya disandera, tetapi ada begitu banyak korban-korban lain. Seakan-akan ini membuka lembaran baru akan wujudnya satu bentuk perbudakan modern. Maka pada kesempatan di malam hari ini saya insya Allah akan mendiskusikan dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana pandangan Islam terhadap perbudakan dan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk dapat memerangi segala bentuk perbudakan dalam hidup kita agar kita mampu kembali kepada Allah nantinya dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, terbebas dari segala macam bentuk penyakit sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat masalah perbudakan bukanlah masalah yang baru. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah umat manusia, Rasulullah dihadapkan dengan problem sosial ini. Bahkan kalau kita lihat di Jazirah Arab, waktu itu komoditas yang paling laku untuk dibisniskan itulah budak. Kalau kita lihat bagaimana Jazirah Arab sekarang berubah menjadi negara petrodolar, dulu belum ada eksplorasi minyak. Jadi yang paling laku dijual adalah budak. Nampaknya kondisi ini bukan hanya berlaku di Timur Tengah. Kita lihat di peradaban yang lebih maju, sebut saja peradaban Romawi. Sampai sekarang kita melihat dengan megahnya di kota Roma masih tertinggal bangunan Colosseum, simbol dari perbudakan di masa lampau. Bagaimana para budak diadu untuk saling berkelahi, bukan hanya dengan sama budak, tapi kadang-kadang disuruh berkelahi melawan singa, disuruh berkelahi melawan macan. Ketika menang,
dianggaplah harga budak itu mahal untuk dijual kembali dengan para pembeli lainnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah bagaimana kondisi umat manusia tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah umat manusia. Nah, maka tidaklah mengherankan kalau kita melihat prioritas utama ajaran Islam tatkala Rasulullah SAW diutus adalah menghapus segala bentuk perbudakan. Mungkin banyak dari kita bertanya, Ustaz, kalau sekiranya perbudakan itu udah dihapus, kenapa tidak kita temukan satupun ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwasanya sudah tidak ada lagi perbudakan? Bahkan tidak jarang kita baca ayat, ibu-ibu di majelis tafsir, majelis fikih sering disebutkan kalau ada seseorang membunuh orang lain tak sengaja, maka untuk menebus dosanya disuruhlah untuk membayar kafarah. Salah satu pilihannya merdekakan budak. Apa ini berarti bahwasanya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin ingin mempertahankan sistem perbudakan sampai dengan akhir zaman? Terbukti dengan disebutkannya merdekakan budak sebagai salah satu pilihan dalam menebus dosa dalam Islam. Kita semua membaca bahwasanya dewasa ini sistem perbudakan sudah dihapus. Pertama kali perbudakan dihapus diumumkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Ketika itu didukung oleh parlemen di Amerika, mengatakan kita hapus mulai hari ini perbudakan yang ada di Amerika. Kemudian diikutilah PBB mengeluarkan resolusi yang sama. Namun yang menjadi pertanyaan, betul secara resmi sistem perbudakan sudah dihapus, namun tidak dapat dipungkiri hingga dengan saat ini pun masih dapat banyak sistem perbudakan yang terjadi. Salah satunya bahkan lebih buruk daripada perbudakan di masa lampau, orang yang merdeka diperbudak atau penjualan anak-anak dan wanita atau yang kita kenal dengan istilah trafficking, bagian dari sistem perbudakan modern. Pertanyaannya, kalau sekiranya Islam menolak segala bentuk perbudakan, maka bagaimana solusi yang ditawarkan Islam untuk menyelesaikan masalah perbudakan? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sangat miris kalau kita baca di koran-koran apa yang terjadi di Jalan Biu. Korban adalah seorang wanita muslimah dan pelaku juga seorang muslim. Agama yang mengajarkan kasih sayang, kenapa justru nampak di tengah-tengah umat Islam justru seakan-akan ada tampaknya tanda-tanda orang yang ingin mempertahankan nilai-nilai perbudakan. Padahal bagaimana seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rubai bin Amir, ketika beliau berhadapan dengan seorang kaisar Romawi. Kaisar Romawi bertanya, kenapa kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian? Apa yang baru yang dibawa Muhammad? Rubai bin Amir menjawab, kami adalah sekelompok orang yang dipilih Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada selain Allah kepada murni penghambaan kepada Allah. Jadi sebenarnya ajaran tauhid, ajaran yang menuntut kita untuk tidak tunduk, untuk tidak diperbudak oleh setiap makhluk. Tak mungkin seorang itu disebut orang yang bertauhid, orang yang la ilaha illallah, kalau sekiranya dalam hatinya saya masih tunduk, takut akan kemaslahatan saya lebih besar kepada makhluk daripada kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat semangat tauhid yang dibawa Islam, semangat memerangi segala bentuk perbudakan. Kalau orang masih tersisa dalam dirinya pingin diperbudak atau pingin memperbudak, berarti
ada masalah pada tauhidnya. Kalau ada orang dalam kesehariannya masih suka mendiskriminasi, menekan, menganiaya, apalagi sampai memperbudak, berarti pertanyaan besar, sudahkah la ilaha illallah betul-betul tertanam dalam dirinya? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pernah terjadi di Mesir. Waktu itu di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Suatu hari gubernur Mesir waktu itu bernama Amr bin As punya anak bernama Muhammad bin Amr bin As. Satu hari Muhammad bin Amr bin As berlomba pacuan kuda dengan penduduk Mesir. Ternyata Muhammad bin Amr bin As kalah. Tapi dia tak mau mengakui kalah. Dipaksanya lah yang menang tadi mengaku dia kalah. Karena tak mau mengaku, dipukulilah oleh Muhammad. Akhirnya seorang Kipti, seorang Koptik yang tak terima dengan perlakuan Muhammad mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Pergilah dia dari Mesir ke Madinah menghadap Umar. Wahai Umar, aku minta keadilan. Kenapa? Anak gubernurmu di Mesir telah memperlakukanku semena-mena. Kami lomba pacuan kuda, aku kalah, dipukul. Aku menang, aku dipukul karena tak mau mengalah. Akhirnya Umar itu memanggil Amr bin As, kemari, bawa juga bersamamu anakmu. Amr bin As tak tahu kejadian. Ditanyalah pada anaknya, kenapa tiba-tiba Khalifah Umar memanggil kita? Apa yang kau buat? Begitu berjumpa dengan Umar, dan di samping Umar ada seorang Koptik, mengakulah anak Amr bin As, udah dia pukul orang itu. Khalifah Umar bertanya, apa pembelaanmu? Bela diri. Akhirnya dia mengakui, tak berani sama Umar. Umar memerintahkan, kalau begitu Koptik, pukul dia sebagaimana dia pukul kau. Dipukulilah si Muhammad tadi. Setelah itu udah selesai, udah. Kalau gitu setelah ini kau pukul bapaknya juga. Tapi bapaknya nggak pukul. Iya, anaknya berani pukul gara-gara bapaknya gubernur. Anaknya berani pukul karena bapaknya tak mendidik anaknya dengan baik. Pukul bapaknya. Oh tak mau. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan satu ungkapan yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas. Umar mengatakan, matasta'badtumun nas wa qad waladatkum ummahatukum ahrar. Sejak kapan manusia memperbudak satu dengan yang lain, padahal setiap orang dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan merdeka. Inilah sebenarnya pandangan Islam terhadap perbudakan. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi, sikap seorang muslim memperbudak saudaranya yang lain, Islam berlepas dari sikap yang demikian. Kalau ada orang mengatasnamakan Islam, mengatakan perbudakannya belum dilarang dalam Islam, maka sesungguhnya perkataan tersebut tidak benar sama sekali, dan Islam bertentangan dengan segala bentuk penganiayaan dan perbudakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk sekedar mengharamkan sesuatu, ini hal yang mudah. Kalau ada seorang ustaz ditanya, apa hukumnya Ustaz? Dia bilang haram. Begitu mudah mengucapkan kata haram. Tetapi yang lebih berat dari sekedar menjawab adalah bagaimana seseorang melakukan strategi dan langkah-langkah praktis untuk membuat orang yang bertanya agar tidak terjerumus kepada yang haram. Inilah yang lebih berat. Maka ketika Islam mengharamkan yang namanya perbudakan, Islam dengan melakukan 3 pendekatan mengharamkan perbudakan di tengah-tengah umat manusia. Pendekatan pertama, inilah yang disebut dengan mabda'ul man'i, prinsip preventif, prinsip mencegah. Bagaimana setelah Allah turunkan ayat melarang yang namanya perbudakan, orang tidak saling memperbudak lagi. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat bagaimana sebelum datangnya Islam, sebagai contoh, merujuk kepada undang-undang yang disebutkan dalam peradaban Romawi, ada
ada begitu banyak kesalahan yang dapat membuat seseorang menjadi budak kepada orang lain. Di masa Romawi dulu, kalau ada orang berhutang, kemudian jatuh tempo, tak bisa bayar, maka yang berhutang menjadi budak kepada yang memiliki piutang. Di masa dulu, kalau ada orang mencuri, kemudian dia tak mampu mengganti barang yang dicuri setelah dipakai, dan diputuskan dia bersalah, maka si pencuri menjadi budak bagi yang mencuri. Belum lagi sumber-sumber perbudakan lain, utamanya adalah lewat peperangan. Setiap tentara yang kalah ditawan, dijadikanlah tawanan sebagai budak. Ketika Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, pertama kali yang dilakukan Nabi adalah preventif. Kita lihat bagaimana ajaran Islam mempersempit sumber-sumber perbudakan. Kalau dulu ada orang berhutang tak bisa bayar jadi budak, ketika Islam datang, tidak, orang yang berhutang tetap masih terikat untuk membayar, tapi ketika dia tak mampu, bukan berarti jadi perbudak. Ketika orang mencuri tak bisa mengganti barang curian, tetap dia dihukum, tapi hukumannya bukanlah dengan diperbudak. Bahkan tawanan perang sekalipun dalam Islam tidak serta-merta diperbudak, kecuali jika musuh Islam memperbudak tawanan muslim, barulah Islam menyuruh balas dengan memperbudak tawanan musuh. Kita lihat bagaimana sejarah membuktikan betapa banyak perang yang terjadi, tapi hampir tidak ada yang diperbudak. Bahkan Rasulullah kadang-kala membebaskan tawanan dengan menerima tebusan. Kalau yang ditangkap orang kaya, boleh bagi dia menebus, harga saya sekian, tebus. Kalau yang ditahan itu orang miskin tetapi punya skill, maka Rasulullah menyuruh memanfaatkan skillnya untuk kepentingan umat. Pada saat perang Badar, banyak umat Islam tak akan dibaca tulis. Ketika disandera lebih dari 300 tawanan kafir Quraisy, waktu itu Rasulullah mengatakan, kalian kubebaskan dengan syarat tiap orang mengajari 10 orang anak Islam baca tulis. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengawali sebelum dunia mengecam perbudakan. Islam sudah lebih dahulu melakukan tindakan nyata preventif untuk mencegah akhirnya perbudakan baru. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, selain melakukan prinsip preventif, Islam dalam memberikan solusi terhadap berbagai masalah-masalah sosial, Islam tidak ingin hanya sekedar mengobati gejala, tapi lupa mengobati penyakit. Kita kan sering lihat sekarang ada orang sakit yang diobati adalah dihilangkan rasa sakitnya, tetapi penyakitnya sendiri tak sembuh-sembuh. Ada orang sakit asam urat, dia kasih obat, ternyata asam urat tak turun juga. Yang turun, yang hilang hanya rasa sakit. Misalnya ada rasa sakit di sendi, setelah minum obat hilang rasa sakit, tapi tetap asam uratnya sama. Nah, Islam tidak menginginkan ketika mengharamkan yang namanya perbudakan, yang diobati hanya gejalanya, tapi penyakit sumber virusnya belum sempat diobati dan diselesaikan. Islam memandang masalah utama adalah bukan perbudakan, tapi masalah utama, penyakit utama itulah adanya sifat diskriminasi dan kesombongan yang menganggap suatu bangsa, suatu ras lebih tinggi daripada ras yang lain. Ayo kita lihat bagaimana zaman dulu selalu menampakkan Buddha itu lebih banyak yang berasal dari Afrika, berkulit hitam, berambut keriting, digambarkan bahwasanya kaum yang berpuasa itu adalah kulit putih, walaupun tidak sepenuhnya itu benar. Ya, kita lihat sekarang bagaimana saat penjajahan Belanda saja, penjajahan Inggris saja, betapa banyak warga Indonesia sampai saat ini masih ada yang tinggal di Afrika Selatan. Ya, suruh kerja rodi diangkut sana,
Bagaimana di kota Medan kita mengenal ada kampung madras, dibawa dari India sana, diperbudak, kerja dari paksa di sini. Begitu juga lah. Ini bentuk-bentuk bahwasanya yang namanya perbudakan bukan hanya soal warna kulit, bukannya soal model rambut, tetapi suatu bangsa menganggap rasnya lebih tinggi daripada ras yang lain. Inilah sebenarnya sumber penyakit sosial. Kenapa bisa lahir penganiayaan dan perbudakan? Di zaman Rasulullah SAW dulu sempat terjadi cekcok antara sahabat Nabi Bilal bin Abi Rabah dengan sahabat Abu Zar Al-Ghifari. Kita tahu Abu Zar itu orang Arab, Bilal orang Afrika, mantan budak kulit hitam. Ketika cekcok, keluarlah ucapan yang tak pantas dari Abu Zar. Dikatakan, "Ya ibna Sauda, wahai anak wanita hitam." Masuklah nilai diskriminasi dan rasis itu. Ketika Rasulullah mendengar, Rasul mengatakan, "Ya Abu Zar, maukah kau kembali lagi ke zaman jahiliyah di mana setiap orang dinilai dari rasnya, di mana setiap orang dinilai dari bentuknya? Sesungguhnya Islam telah mengharamkan itu semua. Tidak ada keutamaan Arab atas Arab kecuali atas dasar takwa." Jadi kita lihat bagaimana ketika Islam ingin memerangi yang namanya perbudakan, terlebih dahulu diobati penyakit utamanya. Itulah kesombongan, sikap suka diskriminasi, yang mungkin sedikit dari orang yang mampu mengobati penyakit ini dalam dirinya. Kadang-kadang kita berkonflik dengan bawahan kita, tiba-tiba langsung kita kaitkan dengan rasnya, kita kaitkan dengan warna kulitnya, kita kaitkan dengan bentuk tubuhnya, langsung kita katakan begini, begitu. Saya kira apa yang terjadi di jalan Bio pun, kalau sekiranya bukan karena kesombongan, bukan karena merasa si pembantu ini orang kerja, orang gaji di bawah dia, maka inilah yang membuat dirinya berani untuk melakukan tindakan yang sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kita diingatkan oleh Allah, dosa pertama yang dilakukan makhluk di hadapan Allah bukanlah nipu, bukanlah korupsi, bukan apa, tetapi dosa pertama adalah sombong. Itulah yang dilakukan iblis. Orang yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain sehingga mendorong dia untuk melakukan penganiayaan. Pada hakikatnya orang tersebut memelihara sifat-sifat iblis. Bagaimana ketika iblis disuruh, iblis, tunduklah kamu kepada Adam. Iblis menjawab, tak mungkin lah. Saya lebih senior, saya lebih diciptakan duluan. Bahkan lebih dari itu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, Adam hanya dari tanah. Bagaimana mungkin yang diciptakan dari api yang lebih baik dari tanah tunduk kepada? Inilah perbuatan rasis pertama yang dilakukan seorang makhluk sehingga iblis dihukum, ya, dan dipastikan sejak saat itu adalah bagian dari penghuni neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita lihat? Bagaimana Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika, berani mengumumkan penghapusan Buddha di Amerika. Namun karena Abraham Lincoln hanya sekedar memutuskan, namun beliau belum mampu melakukan atau mengantisipasi efek-efek samping yang mungkin timbul setelah pengharaman perbudakan. Ini terbukti 150 tahun setelah diumumkan penghapusan perbudakan di Amerika, masih banyak restoran-restoran di Amerika menempel di pintu, tak boleh masuk kemari anjing dan kulit hitam. Ingat mana? Jadi di sini walaupun perbudakan sistemnya dihapus, namun dalam hal interaksi antar manusia masih nilai-nilai rasis, nilai-nilai kesombongan masih tertahan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kita lihat presiden Amerika kulit hitam pun baru terpilih setelah Amerika berumur negaranya lebih dari 500 tahun. Tapi kita lihat bagaimana dalam Islam tak pernah ada tak boleh jadi imam orang kulit hitam. Bahkan jabatan paling mulia
muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru diserahkan kepada seorang mantan budak kulit hitam. Tak ada bentuk-bentuk diskriminasi apalagi rasis terhadap orang-orang yang berbeda. Kenapa? Karena akidah Islam, akidah tauhid telah mampu mengobati penyakit utama yang pada akhirnya bisa melahirkan penganiayaan dan perbudakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah melakukan pendekatan preventif, pendekatan mengobati penyakit, barulah tahap ketiga, Islam mengobati gejalanya. Jadi jangan dihilangkan dulu rasa sakit, tapi lupa diobati penyakitnya. Sehingga orang yang sakit asam urat, ketika hilang sakit, udah merasa saya sudah sembuh. Makan kacang lagi ya, makan mengandung yang kulit lagi ya, kumat lagi. Kenapa? Ketika hilang gejala, dia merasa sudah sembuh. Tapi Islam justru obati penyakit dulu, baru obati gejalanya. Rasa sakit akan hilang ketika sumber penyakit sudah dihilangkan. Inilah yang dilakukan Islam dengan kita lihat banyak sekali amalan-amalan kejahatan yang dilakukan manusia oleh Islam dapat ditebus dengan memerdekakan budak. Bagaimana orang membunuh orang lain dengan tidak sengaja? Islam mengatakan baru kau diterima taubatmu ketika bayar kafarat. Apa itu? Merdekakan budak. Kalau tak ada baru puasa. Kalau tak ada baru kasih makan dan kasih pakaian. Ketika seorang suami menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, Islam mengatakan kau berbuat dosa ya. Bulan Ramadan bulan ibadah malah melanggar aturan Allah. Tebus dosamu, merdekakan budak. Ketika seorang suami menzihar istrinya, apa itu zihar? Suami ketika umur pernikahan sudah lama, dia bilang sama istrinya, punggungmu macam punggung makku. Tanda suami udah tak ada minat lagi kepada istri. Islam mengatakan tak boleh seperti itu. Siapa yang mengucapkan, maka hendaklah dia menebus dosa dengan memerdekakan budak. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya hilangnya nyawa dapat diganti dengan diberikannya kemerdekaan. Seakan-akan kemerdekaan itu adalah itu. Orang yang hilang kemerdekaannya seakan-akan dia hidup segan, mati pun tak mau. Begitulah kita lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Untuk itu, apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Kalau tahun ini terjadi di Sumatera Utara, beberapa tahun sebelumnya kita juga sempat dihebohkan penyekapan beberapa orang karyawan di pabrik wali, tak dikasih makan, disekap di situ. Ini bentuk perbudakan baru yang sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Umat Islam secara khusus menjadi baris terdepan untuk menolak segala bentuk perbudakan. Bagaimana Rasul mengingatkan kepada kita, atil ajira ajrahu qabla an yajiffa uruqah. Berikanlah karyawanmu gajinya, hak-haknya sebelum sempat kering keringatnya. Jangan gara-gara kantornya pakai AC tak keringat-keringat tak dikasih gaji pula. Ini kita lihat bagaimana ya bahaya pemahaman yang salah terhadap beberapa hadis Nabi. Kita lihat pada hadis yang lain, Rasulullah pernah mengatakan, ikhwanukum khawalukum yaj'alullah tahta aydikum faman kallafa li ajirihi syai'an falyu'inuhu. Sesungguhnya orang-orang yang bekerja padamu, pembantumu di rumah, supirmu di rumah, mereka adalah saudara-saudaramu, kata Rasulullah. Kalau kau membebani mereka dengan sebuah tugas, sebuah beban, maka kalau mereka tak mampu kerjakan, bantulah mereka untuk menyelesaikannya. Bagaimana indahnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah untuk menghapus segala bentuk perbudakan. Kita lihat sekarang ini perbudakan modern juga sungguh lebih sadis, lebih buruk daripada budak masa lampau. Kalau budak masa lampau makan, minum, tempat tinggal terjamin. Perbudakan zaman sekarang, anak-anak banyak diculik, hilang, dijual. Wanita dengan alasan ingin jadikan tenaga kerja ke luar negeri, dijual. Kasus-kasus trafficking, ini bentuk baru perbudakan modern yang pada hakikatnya kita semua harus menjadi
orang terdepan untuk menolongnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai pengantar materi pada kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, dan kita dapat mengamalkan semangat anti penjajahan, semangat anti perbudakan dalam keluarga kita, dalam lingkungan kerja kita, sehingga kita semua dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat secara bersama-sama. Kepada Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang ingin bertanya, berkomentar, kaya persilakan dengan selamat. Jadi sekali lagi tausiah ucapan yang disampaikan oleh Ustaz Sani yang mengambil judul Islam dalam Perbudakan yang telah disampaikan secara berbeda. Namun bagi bapak-bapak yang ibu yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan kajian kita, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat kejadian Jalan Beo, tidak mungkin tidak pasti keluarga tetangganya itu mengetahui sedikit banyak. Apakah tetangga dan keluarganya juga akan menimpakan kesalahan atau dosa karena tidak memberikan nasihat? Baik, terima kasih Pak. Pada kasus Jalan Beo, kita lihat tentu saja manusia dalam kehidupannya adalah makhluk sosial yang tak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Namun kalau kita lihat sebagaimana pengakuan warga yang ada di sekitar, justru memang tersangka ini hidup terisolir, dengan pagar yang tinggi, tembok yang menjulang ke atas, bahkan pintu masuk pun ditambah portal, sehingga orang pun tak ada yang mungkin melihat. Kecurigaan mungkin ada, tetapi ketika seorang itu ingin berupaya tapi tak ada temukan jalan untuk menasihati, maka di sini kita lihat seorang itu kadang-kadang nilai kesombongan, nilai penyimpangan dari agama itu akan cepat seorang itu terpengaruh tatkala dia terpisah dari masjid dan tatkala dia terpisah dari lingkungan sekitar. Bagaimana kita lihat ini fungsi masjid? Tiap Jumat dibersihkan yang mungkin pikiran-pikiran kotor. Tiap jamaah kita bersosialisasi, saling menasihati. Tapi ketika seorang menyendiri, udah dia dengan keluarga intinya saja, mungkin dengan tetangga sebelah pun tak kenal. Inilah yang menjadi salah satu masalah. Kalau sekiranya ada akses bagi si tetangga, tapi tak dia nasihati, maka tentu saja itu adalah satu hal yang tak baik. Karena dalam Islam, ad-dinu an-nasihah, inti beragama adalah saling menasihati. Ketika ada kesempatan tak kita nasihati orang yang kita anggap salah, maka berarti seperti kita membenarkan apa yang dia buat. Sekian demikian Pak. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. 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 Oke. Iya. Kau macam makmu gitu ya. Iya. Iya. Dia menikah dapat istri yang terbuka. Iya. Nah, suami mengucapkan mandiri sama kayak itu. Oke, iya. Baik. Terima kasih. Dua pertanyaan sangat baik. Yang pertama kaitan dengan kasus seorang suami menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Maka menurut mayoritas ulama yang berkewajiban untuk melakukan kafarah hanyalah suami. Jadi apa yang dibayarkan kafarah oleh suami sudah mencakup istri. Dari mana para ulama mengambil kesimpulan demikian? Ini sesuai dengan
kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Datang seorang Arab Badui, begitu jumpa Nabi dia bilang, celaka aku Rasulullah. Kenapa bapak celaka? Aku gauli istriku siang hari bulan Ramadan. Kalau begitu merdekakan budak aja lah, kata Rasulullah. Aduh, apa yang mau dimerdekakan? Aku pun tak punya duit. Kalau begitu bapak puasa 2 bulan berturut-turut. Orang sebulan aja tak bisa puasa, apalagi 2 bulan ya. Kalau begitu kasih makan 60 orang miskin, kata Rasulullah. Saya kira di Madinah tak ada yang lebih miskin dari saya. Bagaimana orang Badui tadi mengatakan. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Melihat Badui ini udah salah, pandai pula menjawab. Akhirnya Rasulullah pulang ke rumah, diambil sekeranjang kurma, dikasih. Nahilah, kau kasih makan keluargamu. Ini kita lihat Rasulullah pada hadis tersebut hanya menyuruh si suami, tak menyuruh si istri. Kalau sekiranya kafarat juga wajib bagi si istri, pasti Rasul mengatakan kepada orang Arab itu, kau dan istrimu puasa, kau istrimu berikan budak. Tapi cuma disuruh 1 orang aja. Berarti kafarat suami mencakup kafarat istri. Sekarang demikian yang pertama. Tentang masalah zihar. Zihar ini intinya adalah mempersamakan bentuk tubuh istri dengan ibu atau orang-orang lain yang haram baginya untuk dia gauli, dengan tujuan bahwasanya dia tak mau lagi menggauli istrinya. Jadi kalau sekiranya hanya bilang kau rajin macam makku, ini tak zihar. Kalau dia bilang kau banyak kali belanja macam makku, itu termasuk zihar. Jadi mempersamakan di sini tubuh tujuannya apa? Supaya ada alasan dia. Sebagaimana aku tak mungkin menggauli ibuku, menggauli kakakku, menggauli adikku, maka aku pun tak akan menggauli. Jadi di sini inilah sebab turunnya surat Al-Mujadilah. Kalau kita lihat juz 18 saya kira, surat Al-Mujadilah 29, waktu itu datanglah seorang sahabat wanita bernama Khawlah binti Sa'labah mengadu pada Rasul. Rasul, suamiku ini namanya Hilal bin Umayyah. Waktu muda dulu dia memuji aku, kulahirkan anaknya. Sekarang udah tak kencang lagi, sudah tua, anak-anak udah besar, dibilangnya aku macam mana. Mengadu dia kepada Rasulullah. Turunlah ayat, qad sami'allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sesungguhnya Allah sudah mendengar curahan hati seorang wanita yang mengadu kepada Muhammad tentang perilaku suaminya. Turunlah ayat menyuruh kepada si suami untuk membatalkan ucapannya. Salah satu adalah dengan membayar kafarat tadi, memerdekakan budak. Saya kira demikian. Terima kasih. Ada yang lain? Ibu-ibu? Bapak-bapak lagi jauh tidak ada. Ya, silakan Pak. Kita lihat di sekarang banyak yang membunuh itu. Iya. Iya. Apakah itu termasuk dia merasa diperbudak atau karena dia merasa kurang berpikir perhitungan pengeluaran dia dan pas atau bagaimana? Iya. Begini, tentu saja kalau kita lihat masalah buruh ini masalah yang pelik. Ya, walaupun dunia sudah buat ada hari buruh, tapi justru hari buruh hari demo ya, kemana-mana demo terus. Jadi di sini memang masalah buruh ini penyelesaian dari 2 sisi. Satu sisi bagaimana tempat bekerja memperhatikan hak buruh, tidak mengurangi haknya, memperlambat atau termasuk memberikan upaya layak dan wajar. Jadi kita lihat bagaimana dalam penentuan UMR ini kan bukan hanya dilihat dari sisi si buruh, dilihat dari sisi pengusaha. Terlalu tinggi pun besar biaya operasional, tak mungkin produksi juga. Jadi di sini tetap Islam mendukung win-win solution. Artinya tidak terlalu rendah sehingga si buruh tak bisa hidup, tidak juga terlalu tinggi sehingga menyusahkan si pengusaha. Jadi di sini tetap penetapan hal yang wajar, paling tidak untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, di sini kadang-kadang tanpa kita sadari dengan
makin tingginya inflasi dan lain sebagainya, ini memang wajar. Kadang-kadang seorang itu menuntut haknya, apalagi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya, tentang makan, tentang minum, beras raskin dihapus. Di sisi lain BBM naik, ongkos transportasi naik, bawang dan cabai pun naik. Jadi di sini orang yang memikirkan saja bingung. Jadi di sini ya kita lihat, maka di sini saya kira penyelesaian masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi bagaimana Rasulullah SAW dulu memperkenalkan masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai ihsan. Apa itu? Tak hanya memikirkan diri sendiri, tapi yang sudah cukup kebutuhannya dia coba bantu apa yang bisa dia tolong. Itulah semangat gotong royong tadi. Jadi bagaimana Rasul mengaitkan masalah iman dengan solidaritas sosial? Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang tidur kekenyangan, tapi tetangganya tak bisa tidur kelaparan. Nah, di sini kalau kita tuntut pemerintah, ya mana tanggung jawab sosial yang mampu? Dalam Islam, zakat, sedekah, itu boleh kita keluarkan lebih dari yang sepantasnya. Bahkan itu merupakan hal yang baik. Kalau zakat aja 2,5% berat keluarin, apalagi yang lain begitu. Nah, jadi di sini tanggung jawab untuk membantu keluar dari krisis. Apalagi kita lihat satu sisi ya pemerintah punya banyak PR membangun infrastruktur, tapi di sisi lain ya banyak juga anggaran tersalurkan tidak tepat sasaran. Jadi di sini PR yang bukan hanya dibebankan kepada satu pihak, tapi semua harus membantu bangsa kita keluar dari krisis ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya kira demikian. Ya. Mungkin kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi usia dan juga tanya jawab yang dipandu oleh Ustaz Abdul Sani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapat menambah wawasan kita ke depan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz mengucapkan terima kasih dan hadiah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah